Pertama 25 Pak. Iya. Cukup aku ngerti perjuanganku, dadi semu ning uripmu. Halo lur, jumpa lagi bersama saya Wahyu26 Motovlog. Oke, kali ini saya mau ngapain ya? Bebas lah daripada nganggur ya lur. Ini kan awas. Ini kan masih sore ya lur ya. Biasanya saya tuh pulang kerja malam biasanya. Cuman kalau pulang sore itu jarang banget. Dan kali ini jam berapa ini? Jam setengah 4 sore. Jadi ya daripada nganggur ya, mending saya bikin video. Oke lanjut. Jadi di video kali ini saya mau ngasih tahu ke jenengan semua ya, kenapa sih saya kok memilih VR Cross X 150 daripada motor trail yang lainnya. Oke, jadi yang pertama itu dari segi harga lor. Dengan harga segitu ya 17.550.000, 17 juta maksudnya ya, itu bisa mendapatkan unit baru ya. Ya mestinya sih kalau dengan harga segitu sih dapat kayak ya intinya dapat KLX lah yang bekas, tapi kalau yang baru saya kurang begitu paham harganya ya. Kenapa kok saya tidak membeli KLX aja, meskipun harganya ya tidak beda jauh dengan VR Cross X 150 yang baru, tapi kan KLX kan produk dari Kawasaki ya. Ya intinya sudah terkenal lah dengan motor-motornya. Tapi itu menjadi alasan yang kedua kenapa kok saya memilih VR Cross X 150 ya. Oke lanjut, alasan yang kedua, spare part murah dan apa namanya ya, melimpah lah, bisa juga dikanibal lah ya. Meskipun motor-motor Jepang bisa juga sih dikanibal dengan motor lainnya ya, misalkan Honda dikanibal ke Yamaha juga bisa, ke Kawasaki bisa juga sih, tapi kalau Kawasaki itu jarang ya. Nah ini merupakan alasan kedua kenapa kok saya tidak membeli KLX tapi saya memilih VR Cross X 150 ya, karena tahu sendirilah motor Kawasaki itu spare partnya kayak gimana harganya. Jadi saya putuskan untuk ya udah beli ini aja lah. Toh ini juga spare partnya juga banyak sih sebenarnya, cuman ada yang bilang spare part VR itu susah lor. Kata siapa susah? Ya memang kalau di dealer itu susah lor, karena dealer itu cuma rata-rata sih. Kalau servis itu kan paling cuma spare part tertentu ya, yang ready ya. Tapi kalau misalkan jenengan cek di online shop, itu banyak banget spare partnya, dan ya intinya jaminan ori lah. Cuman memang harganya itu nggak masuk akal sih kalau menurut saya sih. Motornya murah tapi spare partnya juga mahal sih. Sebagai contoh untuk kampas rem ya, untuk kampas rem depan itu bisa pakai Cannibal punyanya Supra X 125 atau pakai Satria FJ juga bisa. Harganya itu ya sekitar berapa ya, 20.000 atau berapa gitu. Sedangkan yang punya VR Cross X 150 itu sekitaran 50.000 lur. Mahal kan?
Untuk spare part bisa kanibal, cuman ada beberapa yang perlu disesuaikan lah. Sebagai contoh, untuk kampas rem depan itu bisa plug and play PNP dengan punyanya Supra 125 atau Satria FZ juga bisa. Yang belakang, hanya saja yang belakang itu harus ada penyesuaian jalur ya. Sama bisa pakai punyanya Supra X125 juga bisa, pakai punyanya Satria F juga bisa. Cuman untuk dudukan kampas remnya itu perlu diubah lagi lur. Karena apa? Harga dari kampas rem belakang VR Cross X150 itu mantap banget lur. Serius mantap harganya lur. Kalau jenengan tidak percaya, coba jenengan cek di online shop. Oh, untuk bensin irit lur. Meskipun dia pengkabutannya masih menggunakan karburator, dia bisa mencapai kurang lebih 35 sampai 40 km seliternya. Ya intinya tergantung pengendara juga sih. Kalau misalkan dibuat geber-geber terus, ya otomatis bensinnya akan cepat habis, haus gitu ya. Tapi kalau di bawah santai kayak saya ini ya, ini cuma 50 kilo lah per jam lah kecepatannya, ya bisa irit gitu. Semua tergantung dari pengguna masing-masing lah. Oke lanjut. Tadi bahan bakar, terus apalagi ya, pajaknya murah lur. Di kelas 150 cc ya, pajaknya murah, sekitaran 230.000 lah. Itu untuk atas nama pribadi ya. Kalau misalkan tangan kedua ya bisa lebih mahal lagi. Kalau misalkan lewat calo maksudnya. Tapi kalau misalkan yang pemilik sebelumnya boleh pinjam KTP, kemungkinan besar sama sih harganya dengan yang di STNK. Dari mesin nih lur, oke, dari sektor mesin, motornya itu saya akui bandel banget. Meskipun memang panasnya panas banget, getarnya itu getar banget, tapi bandel lur, serius. Sampai sekarang belum sampai kena overheat ya. Nah jadi saya ada sedikit cerita dari VR, tapi bukan VR yang ini, bukan VR Cross X ya, melainkan VR yang roda 3 yang karya. Karena saya punya di rumah. Dulu pernah saya buat PP Demak Semarang ya. Kan untuk VR karya 150 ada radiatornya ya lur ya. Itu posisi saya PP, air radiatornya itu sering habis lur. Hampir selama perjalanan ya lur ya, PP Demak Semarang itu saya sering nambah air radiator lur, dengan air mineral biasa itu loh. Sering banget itu, kok cepet banget habisnya gitu. Nah setelah pulang saya cek mesinnya. Nah ternyata seal dari water pumpnya itu bocor lur, bocor. Otomatis kalau water pumpnya bocor itu air radiatornya masuk ke dalam ruang mesin. Otomatis kalau oli kecampur dengan air, warnanya jadi putih susu lur. Dan itu kalau misalkan dibiarkan lama-lama mesin jadi rusak, jadi berkarat lah bagian dalam. Nah hebatnya selama perjalanan PP Demak Semarang itu mesinnya masih jos, masih oke. Gur cuma ganti seal water pump doang. Mantap lur, tenan, bandel banget lur, saya gak bohong ya. Meskipun memang getarannya itu ngeri ya. Moga aja dari pihak VR bisa memperbaiki masalah getaran di mesin yang luar biasa getarannya ya. Getarannya tuh sampai ke hati lur. Itu terus apa lagi ya? Oh ini satu lagi lur, saya mau isi bensin. Bentar ya lur, saya mau isi bensin dulu ya. Pertamax 25 Pak. Iya.
Ya. Ush. Udah apa-apa, Mbak? Udah apa-apa, udah apa-apa. Udah biasa, Mbak. Oke. Aduh. Ya. Iya, Mbak. Sering kayak gitu lur, aku lur. Mesti loh. Pokoknya setiap aku ngisi bensin mesti meluber bensinnya. Tapi tidak apa-apa sih, sering kok kayak gitu kok. Jadi setiap hari lur, saya itu selalu ngisi Pertamax 25. Jadi sekali jalan tuh ngabisin 25.000. Karena apa? Nah, ini alasan yang selanjutnya ya. Kenapa kok saya beli VR Corsa X 150? Alasannya karena saya itu basicnya kerja lapangan lur. Kerja lapangan itu ya yes, pokoknya intinya keliling-keliling gitulah. Keliling dari satu tempat ke tempat lain gitu. Otomatis kalau misalkan saya pakai KLX ataupun CRF, eman-eman lur motornya. Jadi ya udah saya beli motorin aja, sekalian juga mau ngetes mesinnya juga sih, kebandelan dari mesinnya ya. Jadi memang kategori motor ini termasuk motor capek. Sekali lagi ini motor capek lur. Oke, lanjut. Untuk alasan yang berikutnya ya, masalah dana lur. Jujur, mohon maaf nih, bukannya saya apa ya namanya ya, kayak menyombongkan diri lah gitulah. Saya beli motor CRF kuat lur, kuat dengan harga cash terus terang kuat. Hanya saja saya nggak mau. Karena apa? Kembali lagi ke alasan yang sebelumnya. Karena basic saya itu kerja lapangan, jadi motor ini otomatis motor capek. Kalau misalkan pakai CRF eman-eman, pakai KLX juga eman-eman. Harganya kan 17.550.000 ya. Sisa dananya bisa saya alokasikan ke lainnya lur. Gitu. Ya, intinya dana yang tersisa saya buat usaha di rumah. Ada usaha di rumah, baru belajar sih intinya sih. Gitulah. Intinya dana bisa dimanfaatkan ke kebutuhan yang lainnya gitu ya lur ya, untuk alasan yang selanjutnya ya. Ada satu pertanyaan lagi, apakah saya menyesal beli motor ini? Oke, saya akan jawab dengan ya sejujur-jujurnya ya. Terus terang, saya ketika membeli motor VR Cross X 150, terus terang dengan seberat-beratnya saya menyesal. Loh, kok bisa bang? Pasti jenengan tanya begitu ya. Loh, kok bisa menyesal? Bukannya itu motor bagus ya? Iya, motornya bagus, keren. Harganya murah, pajaknya murah, irit. Tapi kenapa kok saya nyesal? Karena saya nyeselnya itu kenapa kok saya nggak bisa beli yang 200 GT. Jujur dulu itu saya memang kepincotnya ya, kepengennya itu yang 200 ke atas. Hanya saja karena memang tinggi badan saya itu kurang mumpuni, jadi ya udahlah, intinya syukuri aja yang ada gitu. Yang penting bisa buat kerja, bisa menyiksa motor ini. Sudah sih, cuma itu aja sih alasannya kenapa kok saya nyesel beli motor ini. Bukan karena apa-apa, nyeselnya itu karena saya ndak bisa beli motor yang 200 ke atas. Karena memang tampilan dari VR yang 200 ke atas itu keren, otomatis keren. Terus tenaga juga otomatis lebih beda lagi. Yang ini aja
motornya itu tenaganya beda, apalagi yang 200 ke atas. Beda lagi lur, ratae lu ya. Yes, cukup gitu aja ya lur. Review singkat alasan kenapa saya memilih motor ini. Oke, cukup sekian video dari saya. Apabila ada suatu kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Wahyu 26 dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ya wes rapopo, rasa diketuni tak gintang just doa. Cukup aku ngerti perjuangan.